Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini anak-anak kita semua bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan atau melanjutkan pelajaran 5, yaitu kita akan belajar judulnya Rasul Allah Idolaku. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita anak-anak kita berdoa dulu, semoga pelajaran kali ini kita membawa pelajaran yang berkah, pelajaran yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita akan belajar pelajaran 5, yaitu tentang Rasul Allah Idolaku. Sebelum Pak Guru membahas tentang Rasul Allah Idolaku, Pak Guru akan mengulang dulu pelajaran-pelajaran mungkin dari pelajaran kalian di TK kelas 1 sampai kelas 5 ini. Dulu kalian mungkin sudah belajar tentang rukun iman, ya. Tentu kalian masih ingat rukun iman ada berapa? Ya, ada 6. Oke, masih ingat ya? Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terus yang ketiga, apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat atau yang disebut juga hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, pada kali ini kita akan membahas Rasul Allah adalah idolaku. Berarti kita akan membahas rukun iman yang keberapa tadi? Masih ingat? Rasul Allah itu rukun iman yang keberapa? Ya, yang keempat. Ya, Rasul Allah. Sebelum kita membahas tentang idolaku, idola itu apa? Pak Guru akan bahas dulu Rasul Allah. Ya, mungkin dulu kalian di kelas 4 atau kelas 3 dan seterusnya mungkin sudah dijelaskan tentang pengertian Rasul Allah. Ya, nah, untuk kali ini Pak Guru akan sedikit mengulangi tentang pengertian Rasul Allah. Karena kita sering mendengar kata-kata Rasul dan kata-kata Nabi. Nah, terus Rasul dan Nabi itu sama atau beda sih? Siapa yang tahu? Nah, Rasul dan Nabi itu sama tapi beda. Loh, piye? Kok sama tapi beda? Maksudnya sama-sama orang pilihan Allah yang diutus atau yang diperintah oleh Allah, bedanya nanti dalam penerimaan dan penyampaian wahyunya. Lebih jelasnya Pak Guru akan jelaskan pengertian Rasul. Jadi yang namanya Rasul itu adalah orang laki-laki. Gak ada Rasul itu perempuan, ya. Orang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu. Wahyu itu ya perintah dari Allah. Dan perintah itu harus dilakukan atau dilaksanakan oleh Rasul tadi. Dan juga wajib atau harus disampaikan kepada umatnya atau orang lain, itu Rasul. Nah, kalau Nabi itu hampir sama. Orang laki-laki pilihan Allah yang diutus oleh Allah, juga diberi wahyu atau perintah oleh Allah, akan tetapi hanya wajib dilaksanakan dirinya sendiri. Tidak wajib atau tidak harus disampaikan ke orang lain, itu bedanya. Jadi secara singkat bedanya Rasul dan Nabi adalah, kalau Nabi itu hanya diperintah untuk melakukan diri sendiri. Contoh, Nabi diperintah oleh Allah untuk puasa apa semisal, ya udah dilakukan sendiri.
tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul, semisal dikasih perintah oleh Allah untuk melaksanakan apa, ya dia harus melakukan dan juga harus menyampaikan kepada umatnya. Udah paham anak-anak? Pak, fahim tuh? Bagus. Kita lanjut. Rasul idolaku. Nah, Rasul dan Nabi, kalau jumlahnya, kalau dihitung-hitung itu banyak sekali. Ya, Nabi itu jumlahnya kurang lebih ada 124.000. Berapa anak-anak? Ya, 124.000 itu Nabi. Tapi kalau Rasul jumlahnya ada sekitar 312. Itu Rasul. Akan tapi yang wajib kita ketahui, yang harus kita ketahui sebagai orang Islam, kita hanya wajib mengetahui 25 Rasul. Kalau yang lain, yo lebih baik kita mengetahui, tapi tidak wajib. Yang wajib hanya 25 Rasul. Nah sekarang kita akan bahas kata-kata idola. Tentu kalian, apalagi kalian masih anak-anak, tentu punya orang atau punya tokoh yang diidolakan, yang disenangi, yang disukai, ya. Contoh semisal kalian belajar di sekolah sini, tentu di antara guru-guru yang lain itu pasti ada yang satu diidolakan. Semisal kalian idolakan saya, Pak Lisin umpama. Nah itu idola, orang yang disukai atau orang yang disenangi, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah, Nabi Muhammad pernah bersabda. Bersabda itu apa anak-anak? Bersabda itu kalau bahasa sini ya berkata. Nabi Muhammad berkata dalam hadisnya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu. Apa anak-anak? Ya itu. Pokoknya hafal ya. Tak ulangi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu. Yang artinya bahwa orang, ya, kelak di akhirat, di hari kiamat akan digiring, akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang yang diidolakan, orang yang disukai, orang yang dicintai. Semisal kok kalian cinta sama orang-orang yang seperti itu, ya nanti akan bersama di sana. Kalian ngidola sama orang-orang yang jahat, ya nanti kelak di akhirat atau di hari kiamat kalian akan dikumpulkan dengan orang yang jahat tadi. Tapi sebaliknya, kalau kita mengidolakan kepada Rasul-Rasul Allah, mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kelak di akhirat, di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama Rasul-Rasul Allah, terutama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Nah itu. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan pengertian Nabi, pengertian Rasul, jumlahnya berapa, idola itu apa. Nah, pada kali ini, pelajaran 5 ini isinya itu tentang kisah. Tentang apa anak? Tentang cerita. Ya. Lah, cerita ini, ya, itu untuk apa buat kita? Kok kita harus tahu cerita ini itu untuk apa? Untuk biar kita bisa meneladani atau mencontohnya. Allah telah berfirman, apa itu anak-anak berfirman? Ya, berfirman itu Allah berkata. Karena kalau Allah berfirman, kalau Nabi atau Rasul itu bersabda harus beda. Enggak boleh kalian kok bilang Rasul berfirman, itu enggak boleh. Harus bisa membedakan. Contoh lagi kalau dalam bahasa Jawa ada bapak tasik nopo, bapak tasik sare. Enggak boleh, Mas, bapak tasik nopo, sik bubuk. Itu betul tapi kurang pas. Nah itu. Jadi Allah berfirman, kalau Nabi atau Rasul bersabda. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, ayat kalau enggak salah 21, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman bahwa sudah ada di antara kamu Rasul atau orang yang diutus oleh Allah supaya menjadi uswatun hasanah,
Uswatun hasanah itu contoh yang baik, ya. Apalagi anak-anak, maaf ya, sekarang itu banyak yang bisa mau itu hasanah, ya, tapi miskin uswatun hasanah. Banyak sekarang yang pidato bisa menerangkan tentang kebaikan-kebaikan, tapi belum tentu bisa melaksanakan. Makanya ya kita dengan kisah atau cerita para rasul ini, semoga kita bisa meneladani, bisa meniru sikap dan sifat beliau para rasul Allah. Nah, pada bab 5 ini tidak menceritakan ke semuanya 25 rasul, enggak anak-anak. Kalau diceritakan semua nanti ya waktunya enggak cukup, ya. Kita kali ini hanya akan menceritakan atau mempelajari tentang kisah atau cerita 5 nabi atau 5 rasul. Yang pertama nanti kita akan belajar kisahnya Nabi Daud. Yang kedua nanti kita lanjutkan belajar menceritakan kisahnya Nabi Sulaiman. Terus yang ketiga kisahnya Nabi Ilyas. Terus yang keempat kisahnya Nabi Ilyasa. Dan yang terakhir yaitu kita akan menceritakan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kita langsung saja ke cerita yang pertama. Dan semoga nanti setelah kita mengerti atau mengetahui cerita tentang nabi itu, kita bisa mencontoh, kita bisa meniru sifat teladan dari nabi tersebut. Yang pertama Nabi Daud. Ya, anak-anak sudah pernah mendengar kisah Nabi Daud, mungkin pernah diceritakan oleh kakeknya, atau mungkin pernah di rumah diceritakan sama ayah kalian. Ya mungkin sudah pernah. Yang sudah pernah, ya mari kita dengarkan. Yang belum pernah, ya kita dengarkan. Semoga tambah paham dan tambah mengerti. Yang pertama Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah seorang rasul, ya juga seorang nabi. Karena yang namanya rasul itu pasti nabi, dan yang nabi itu belum tentu rasul. Ya. Nah, Nabi Daud itu adalah seorang nabi keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Daud. Jadi kisahnya dulu kapan? Bien, ya. Dulu Nabi Daud itu hanya seorang anak penggembala. Tahu penggembala anak-anak? Penggembala itu kalau bahasa Pak Guru ya angon gitu, ya. Angon. Beliau tuh masa kecilnya itu sehari-harinya menggembala kambing. Nah, menggembala kambing, suatu ketika kambingnya itu ada yang hilang. Ya. Ada yang hilang. Katakanlah kambingnya itu ada 20, ketika sore hari mau pulang dihitung kok kurang, adanya cuman 19, umpama gitu. Ya. Setelah dihitung-hitung kok kurang. Dia sedih. Setelah sedih terus dicari ke sana, ke sini, ke kebun, ke sawah dan sebagainya, enggak ditemukan. Enggak bisa ketemu. Lah, tiba-tiba anak-anak, ya, tiba-tiba ada seorang yang sudah parubaya atau sudah tua, ya, pakaiannya bagus, juga wajahnya ganteng, ya, kayak Pak Guru, mama ya. Lalu itu bilang, "Nak, apakah kamu yang bernama Daud?" Jawab Nabi Daud, "Nggih, Pak." "Oh, apakah kambing kamu hilang satu?" Oh, Nabi Daud kaget. "Loh, kok Bapak tahu?" Kata orang tadi, "Iya, saya tahu." "Nah, terus di mana, Pak? Jenengan siapa?" Nah, kata orang tua tadi, "Saya adalah Nabi Samuel." Wah, ini nabi, bukan rasul. Ya. Udah, sekarang kamu pulang saja. Udah, kambing kamu udah pulang sendiri. Wah, apa iya, Pak? Iya. Tapi besok kamu minta izin sama ayah kamu
pergi ke tempat ini nanti kita bertemu. Ayo siapa? Gitu. Betul, Nabi Daud pulang setelah dilihat di kandangnya, betul, kambing yang hilang tadi sudah pulang sendiri, sudah di dalam kandang sendiri. Nah, besoknya Nabi Daud minta izin sama ayahnya bertemu dengan orang tadi. Nah, dalam pertemuan tadi intinya bahwa Nabi Daud itu diberi nasihat bahwa kelak dirinya itu akan menjadi seorang nabi dan rasul. Intinya seperti itu. Nah, singkat cerita, Nabi Daud itu kan hidupnya pada masa ada dua raja. Yang pertama Raja Talut, raja yang baik, ya. Satunya lagi Raja Jalut, raja yang jahat, yang zalim. Nah, itu pada masa itu terjadi peperangan, singkat cerita. Ya. Terjadi peperangan antara dua raja ini. Lah si Daud ini itu mengabdikan dirinya untuk menjadi prajuritnya raja yang baik tadi. Siapa namanya, Nana? Masih ingat tadi? Siapa? Raja Talut. Ya, bagus, masih ingat. Singkat cerita, setelah terjadi peperangan, ya, itu Nabi Daud itu kan selain nabi juga beliau itu diberi keistimewaan atau bahasanya itu mukjizat. Ya, apa itu anak-anak mukjizat? Sudah tahu belum? Belum. Oke, sebelum tak lanjut ceritanya, tak kasih pengertian dulu mukjizat. Itu bahasanya banyak. Ada namanya mukjizat, ada namanya irhas, ada namanya maunah, ada namanya karomah. Wah, bingung sampean nanti. Yang terpenting mukjizat dulu aja. Jadi yang namanya mukjizat itu adalah khariqul adah. Apa kuwi, Pak? Ya khariqul adah. Jadi kejadian luar biasa atau keanehan atau keistimewaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Itu namanya mukjizat. Jadi semisal Pak Muhlisin itu kok mengaku, wah saya diberi Allah mukjizat bisa terbang. Nah, itu namanya bohong. Karena yang namanya mukjizat itu hanya diberikan kepada Rasul. Paham anak-anak? Paham. Nah, jadi Nabi Daud itu diberi mukjizat ya, sejak kecil. Kalau Nabi masih kecil itu namanya bukan mukjizat, tapi biasanya umumnya disebut mukjizat. Kalau masih kecil disebut irhas. Jadi seorang nabi masih kecil kok diberi keistimewaan, itu namanya irhas. Nah, sejak kecil Nabi Daud itu sudah diberi mukjizat atau irhas tadi. Jadi dulu ketika Nabi Daud sedang mengembala kambingnya masih makan di padang rumput, Nabi Daud duduk di bawah pohon, ya. Nabi Daud itu sukanya main seruling, ya, main musik. Ya. Sambil nyanyi tasbihan. Itu di atas itu ada burung, kalau di sini namanya mungkin burung kutilang. Tahu ya anaknya ya? Nah, yang sukanya terbang makan buah-buahan itu. Di atasnya ada dua burung kutilang itu saling bercakap, ya. Saling berkata, "Hei, burung, sampean tahu enggak itu siapa yang di bawah itu?" Kata burung tadi, "Lah siapa?" "Dia itu namanya Daud. Ya, nanti besok dia itu akan jadi nabi dan dia akan diberi mukjizat oleh Allah, bisa mempunyai suara yang bagus. Nyanyinya itu bagus, ya kayak suaranya Pak Guru lah, gitulah. Ya, 12-13. Lah terus akan diberi mukjizat bisa melunakkan besi. Jadi tanpa alat, tanpa apapun Nabi Daud itu bisa membuat baju perang dari besi. Ya kayak mainan tanah liat itu, bisa dibengkok-bengkokkan sendiri tanpa ada bantuan alat apapun. Nah itu. Nah, makanya ketika Nabi Daud menjadi prajuritnya Raja Talut tadi, Nabi Daud disuruh membuat baju perang. Singkat cerita, setelah terjadi perang, ya, Nabi Daud, Raja Talut dan Raja Jalut tadi perang. Raja Talut hampir kalah, pasukan Raja Talut hampir kalah. Kemudian Raja Jalut dengan sombongnya, ya, dengan kepala besarnya, dia mengatakan kepada prajuritnya Raja Talut, "Hei Raja Talut,
Coba siapa prajurit di antara kamu yang bisa mengalahkan saya? Ya, nggak bakalan bisa. Kemudian si Nabi Daud yang masih muda dengan gagah berani, dia tunjuk jari. Hei Raja Jalut, saya berani dengan kamu. Pertama Raja Jalut tertawa dengan sombongnya. Hah? Apa? Kamu anak ingusan, anak kecil kayak gitu mau nantang saya? Ya. Kemudian Nabi Daud bilang, saya berani dengan kamu dengan izin Allah. Insya Allah saya bisa mengalahkan kamu. Singkat cerita, Raja Jalut tadi dilempar batu dengan ketapel. Ceritanya itu pakai ketapel. Kalau sekarang entah pakai apa. Intinya dilempar batu sama Nabi Daud, langsung Raja Jalut tergeletak, tersungkur, kalah. Nah itu ceritanya. Kemudian setelah pasukan Raja Jalut bisa mengalahkan Raja Jalut, kemudian hiduplah kerajaan Raja Jalut tadi dengan nyaman, tentram, damai. Kemudian setelah Raja Jalut wafat, kepemimpinan kerajaannya dilanjutkan oleh Nabi Daud. Nah itu. Kemudian Nabi Daud yang dulunya hanya anak penggembala kambing, hanya memimpin atau mengatur kambing, setelah dewasa diberi amanah oleh Allah untuk memimpin kerajaan, untuk memimpin umatnya. Itu Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu walaupun beliau sakti dan juga menjadi raja, tapi tidak sombong, beribadah kepada Allah, ya, puasa, selalu bertasbih, memuji Allah. Bahkan sampai sekarang puasanya itu masih kita laksanakan dengan sebutan puasa sunnah Nabi Daud. Anak-anak udah pernah ada yang laksanakan? Belum ya? Belum, masih kecil. Nanti kalau udah besar insya Allah. Jadi puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, dan seterusnya kayak gitu. Itu namanya puasa sunnah Nabi Daud atau puasa Daud. Nah, itu kisah dari Nabi Daud. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Daud ini adalah yang pertama, yaitu ketekunan dan keuletan Nabi Daud dalam kesetiaannya membela atau mengikuti kerajaan Nabi Talut tadi. Terus yang selanjutnya kesabarannya dalam beribadah, dalam mengabdikan diri kepada Raja Talut, dan juga dalam melanjutkan kepemimpinan kerajaan, dan seterusnya juga taat ibadah dan juga tidak sombong walaupun Nabi Daud sudah menjadi orang yang besar. Jadi kalau kita menjadi anak yang pintar, anak yang semisal bintang kelas, nggak usah sombong, nggak boleh sombong, karena semua itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anak kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Terus yang kedua tadi apa anak-anak yang akan kita pelajari tentang kisah Rasul? Ya betul, kisah Nabi Sulaiman. Ayo, siapa yang pernah mendengarkan atau sudah tahu kisah Nabi Sulaiman? Ayo, kalau sudah mungkin bisa masuk ke depan atau berani merangkum dan nanti dikumpulkan ke Pak Guru. Oke, ya, kita lanjut ke cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah, kalau menurut kisahnya atau ceritanya, beliau adalah putra Nabi Daud. Ya, jadi setelah Nabi Daud sudah wafat, sudah tua, kemudian kelanjutan rajanya atau pemimpin kerajaannya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kok diceritakan dari awal sampai akhir, wah, tidak cukup waktunya. Pak Guru akan menceritakan poin-poinnya saja atau penting-pentingnya saja. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah putranya atau anaknya Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu terkenal nabi yang sangat kaya raya. Jadi di dunia ini orang yang paling kaya
itu adalah Nabi Sulaiman. Jadi orang Islam atau orang yang menyembah Allah paling kaya itu adalah Nabi Sulaiman. Tapi kalau orang kafir paling kaya, orang kafir yang paling sugih, nggak ada yang bisa mengalahkan, itu adalah Qarun. Ya, nah itu. Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya raya, juga pemimpin kerajaan. Beliau juga dikaruniai Allah berupa mukjizat yang sangat banyak. Di antaranya yang terkenal adalah Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan gak hanya manusia, ya. Kalau manusia kan seorang raja pasti bisa, tapi ini gak hanya bisa memerintah manusia toh, bisa memerintahkan jin, bisa memerintah setan, bisa memerintah angin, bisa mengetahui bahasa hewan. Itu keistimewaan Nabi Sulaiman. Ya, walaupun toh Nabi Sulaiman itu seorang raja yang sangat kaya raya, sekali lagi beliau tidak sombong, tetap mengakui, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi Nabi Sulaiman itu suatu ketika itu mengabsen, ya, rakyatnya atau umatnya itu diabsen. Misal manusia mukhlisin hadir, harimau hadir, gajah hadir, jin hadir. Nah, ada satu hewan atau suatu makhluk yang tidak hadir pada waktu itu, yaitu namanya burung hudhud. Anak-anak tahu burung hudhud? Nah, burung hudhud itu diabsen tidak ada. Nabi Sulaiman marah, loh, kemana ini burung hudhud? Ada yang bilang, nggak tahu Rasul Raja, dia katanya tadi mau pergi, tapi kok nggak izin. Kemudian selang beberapa waktu Nabi Sulaiman berkata, ini kurang aja nih burung hudhud. Nanti kalau kembali tak sembelih gitu. Singkat cerita burung hudhud pulang terus ditanya sama Nabi Sulaiman, hudhud, dari mana kamu? Sini, kamu tak sembelih. Kalau kamu tidak membawa berita yang penting, kamu tak sembelih. Terus burung hudhud bilang, maaf Raja, tadi saya dari negeri Sabang sana, negeri sana sebelah. Terus apa yang kamu dapatkan berita dari sana? Nah, saya di sana itu melihat ada kerajaan yang hampir sama dengan kerajaan kita, Rasul. Ya. Lah, hebatnya lagi kerajaan sana itu dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Dan yang mengherankan dan mencengangkan lagi, kerajaan itu semuanya rakyatnya itu disuruh, kalau setiap pagi itu disuruh menghadap ke matahari, ke timur. Oh, jadi tidak menyembah Tuhan kita Allah SWT. Enggak. Wah. Singkat cerita, Nabi Sulaiman membuat atau mengirim surat. Burung hudhud tadi disuruh mengirimkan ke sana. Langsung burung hudhud terbang, pas berhenti atau berhinggap di singgasananya ratu tadi. Ratu tadi namanya ratu, ada yang mengatakan Ratu Balqis, ada yang mengatakan Ratu Bilqis, sama saja. Ya. Langsung dibaca suratnya, yang inti suratnya tadi bahwa Nabi Sulaiman itu mengajak kepada seluruh kerajaan Bilqis tadi untuk menyembah kepada Allah. Kemudian akan tapi Ratu Bilqis tidak mau awalnya, ya. Karena dari nenek moyangnya itu mereka sudah menyembah matahari. Nah, singkat cerita, Ratu Balqis biar mencari aman, mereka mengirimkan beberapa hadiah berupa emas, mutiara, intan dan sebagainya, kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda yang larinya cepat dan sebagainya. Akan tapi hadiah itu
tidak diterima oleh Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman sendiri sudah kaya raya. Nah, itu. Kemudian Ratu Bilqis penasaran, kerajaannya Nabi Sulaiman itu seperti apa sih? Terus Ratu Bilqis sama tentara pasukannya kemudian berkunjung ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Singkat cerita, sampai di sana Ratu Bilqis itu ketika mau masuk ke kerajaannya Nabi Sulaiman, bawahnya itu ternyata lantainya itu kaca yang bening dan bawahnya itu seperti ada kolam. Jadi ketika Ratu Bilqis mau melewati itu dikira mau menyeberangi kolam, di bawahnya air. Nah, itu bajunya atau pakaiannya Ratu Bilqis disingsingkan. Setelah setelah dia melangkah baru dia sadar ternyata yang dia injak itu bukan air, adalah kaca yang hebat. Nah, singkat cerita kemudian Ratu Bilqis mau masuk Islam, mau menyembah Allah dan menurut kisah menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Itu singkat cerita dari Rasul yang namanya Nabi Sulaiman. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.